Wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Baikulatul SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Sebalun. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Mataram. Dengan nomor NIM E4B 123100069 dan nomor peserta 2015 03738837. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Sebalun pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan materi norma dalam masyarakat. Berikut video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Besar. Hadir. Pura Gita Putra hadir. Widya Rahmawati hadir. Mariani hadir. Yogi Sujana hadir. Aulia Gatra hadir. Ibu Karidi Hadir. Amrika Hadir. Sekarang Dania hadir. Sarah hadir. Semua waktunya. Ya. Jalan dulu. Kita lihat lingkungan kalian ya, apakah sudah bersih, rapi, ada misalkan dengan misalkannya, sudah bersih, Bersih. ya. Yang kaki tidak ada tempat, bajunya sama juga tidak ada dipastikan. Sebelum pembelajaran, kita mulai untuk rasa cinta terhadap tanah air kita akan menyanyikan salah satu wajib nasional itu adalah Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung
pinggang. Nah, terus ini Dari kasus pemalakan. Pemalakan sangat tidak baik, dari kasus pemalakan bahkan sampai mengancam ini tidak bisa menyebabkan gangguan mental, apalagi di kalangan sekolah, bisa menyebabkan anak tersebut kehilangan hak untuk hidup tenang dalam menuntut ilmu. Sekolah secara ditindaki hal tersebut dengan cara ditindaki kurang BK, kalau tidak bisa dikonfirmasikan secara keluarga, kalau tidak bisa maka bisa ditindaki di pihak hukum. ya, Main game di dalam kelas sangat tidak bagus. ya, Kita bisa tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di ya, depan. ya. Main game itu tidak boleh di dalam kelas. Kelas. Konsentrasi kita ke belajar kita tidak apa? Teman-teman yang terganggu. Ya, terganggu temannya ya. Iya. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat ya. Ya, ada yang lagi? Berapa? Ina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Ya, karena menurut yang besarnya ya, ini ya. Masyarakat. Sekarang ada jenis-jenis norma. Di sana ada jenis-jenis norma itu ada Norma agama, norma sosial, norma sosial, norma hukum. Ya, ada 4 ya jenis norma. Norma Norma kamari. agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum. Di sana ada pengertian. Ya, norma agama adalah norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. norma sosial. Ya, norma sosial, norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma sosial mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Ya, norma juga dan aturan yang sumber dari hati nurani kita ya. Ada sanksinya itu rasa penyesalan. Dan norma sosial atau norma kesopanan. Bina. Norma sosial adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari Ya, kesopanan adalah aturan menjaga kebaikan tatanan ya, tata krama di sana. Terus norma hukum. norma hukum, kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Ya, atau hukum ya, aturan yang berlaku adalah kehidupan bernegara ya. Ya. Norma hukum aturan yang berlaku di Masyarakat. Nah, sekarang nilai penting norma. Ada yang bisa? Zul. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Ya, menciptakan ketertiban dan keamanan. Rina, Mencegah benturan kepentingan antar warga. ya, mencegah kepentingan antar warga. Yang ketiga, Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani
menghormati orang tua. Norma hukum tidak mencuri barang milik keluarga. Coba hubungan sekolah. Sekolah norma agama berdoa sebelum naskah kegiatan pembelajaran. Norma sosial tidak menjadikan pada satu ujian. Norma sosial tidak membawa sama sekolah. Norma hukum tidak menempel pemain. Norma masyarakat. Norma agama tidak mengganggu kegiatan ibadah. Norma susila tidak menyebarkan gosip atau berita yang berukuran sebenarnya yang di masyarakat. Norma sosial ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Norma hukum tidak main hakim sendirian. Sudah contoh-contoh norma dalam kehidupan dengan masyarakat, dengan keluarga dan juga sekolah. Sekarang ada yang ditanyakan sampai sini materinya? Tidak ada. Kita akan lanjutkan ke Berdiskusi. kita berdiskusi kelompok ya. Kita membuat kelompok yang anggotanya 4 atau 5 orang. Guru akan membacakan ya kelompok masing-masing ya. Di sini sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Membagikan LKPD, bahan ajar dan juga kasus yang akan kalian pilih ya. Iya. Di sini akan kalian, Bu Guru akan membagikan kalian ya. Kalian ya, udah kasih ya, kalian akan pilih kasus yang akan kalian bahas. Ya? Ada bahan ajarnya, LKPD-nya sudah ada di sana. Silakan kalian berdiskusi ya. Diskusi di sana ada pertanyaannya. Di LKPD itu ada pertanyaannya, kalian akan menjawabnya. Di sana kalian akan membagi satu orang misalnya satu yang bagi untuk menjawab ya. Iya. Silakan dibaca bahan ajarnya. Jangan lupa buka buku paketnya juga ya, silakan kalian diskusi ya, kalian diskusi. Guru akan sambil menilai.
kelompok 1 silakan di maju mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Silakan. Siapa yang akan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Zabriani, biasa dipanggil Zabria, sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Quina Aurelia Maulidah, biasa dipanggil Quina. Hasil presentasinya akan disampaikan oleh Tiang sendiri dan saudari Quina. Soal pertama. Apakah kasus pada bacaan tersebut? Kasus pada bacaan tersebut adalah perilaku buang sampah di kalangan anak sekolah. Apakah dampak dari kasus tersebut? Dampaknya sangatlah fatal, apalagi di masa kalangan sekolah. Bisa saja dampaknya sekolah menjadi tercemar akibat tidak membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, membuang sampah di dalam kelas, di kolong meja tentu saja akan menyebabkan proses pembelajaran menjadi terganggu karena banyaknya sampah-sampah yang berserakan. 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi proses tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? Cara menanggulanginya adalah pertama, dengan meningkatkan kesadaran diri akan lingkungan sekitar. Dengan begitu, sadar kita akan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan, di got, dan lain-lain. Karena dampak dari hal tersebut sangatlah fatal bagi makhluk hidup. Kemudian, dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi kerajinan yang bermanfaat, pupuk, kemudian dengan menggunakan jasa pengangkutan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Jawabannya adalah iya, karena termasuk dengan rasa berkemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menanggulangi kalau hal dengan cara memperingati tidak bisa ditanggulangi di kalangan masa sekolah? Bagaimana hal atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya? Baik, hal yang akan dilakukan bisa saja dengan membuatkan poster atau slogan yang bermaksud larangan atau ajakan di kalangan lingkungan sekolah. Kalau dengan cara tersebut tidak bisa dipatuhi atau diterapkan, maka akan menerapkan poin-poin tentang pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Maka dengan membuatkan poin-poin tersebut, mereka akan menyadari poin-poin yang kesalahan yang telah mereka lakukan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 sudah dimaju untuk dipresentasikan. Sekarang tinggal kelompok 2. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai membuang sampah di kalangan masa sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Rahmawati, di sebelah kiri saya. Dan perkenalkan, nama saya Mariani. Oke, diskusi kita akan dipaparkan oleh saudari Mariani. Apakah kasus pada bacaan tersebut membuang sampah di kalangan sekolah? Apakah dampak dari kasus tersebut dapat mencemarkan lingkungan sekolah, merusak pemandangan dan menimbulkan bau yang tidak sedap? 3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang kembali? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Sampah organik menjadi pupuk. Mengolah sampah organik menjadi pupuk. 3. Menyediakan bak sampah di setiap kelas. 4. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai Pancasila? Ya, kasus tersebut berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kita harus menanggulangi hal tersebut? Agar sekolah kita tidak kotor dan agar enak dipandang oleh masyarakat sekitar. Yes. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, kelompok 2 sudah maju untuk persentase, tinggal kelompok 3 ya. Silakan perwakilan untuk kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dipersilakan. Apakah kasus pada bacaan tersebut? Ketika mencontek menjadi tradisi. Apakah dampak dari kasus tersebut? Murid yang mencontek tidak akan pernah paham. Karena murid yang mencontek cuma mengandalkan jawaban dari orang lain. Menyontek bisa membuat orang tidak percaya diri. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kasus tersebut agar hal yang sama tidak terulang lagi? 1. Menanamkan nilai kejujuran. 2. Memberi apresiasi kepada siswa. 3. Bersikap tegas. Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan nilai sila? Iya, berkaitan dengan sila kedua. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Dalam lingkungan sekolah, apabila sedang belajar tidak diperbolehkan untuk mencontek. Karena kita mencontek saat pembelajaran, kita tidak akan pernah paham dalam belajar. Ada lagi? Tidak. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah Ibu lihat dari hasil presentasi kalian, dari hasil diskusi, tanya jawab, sudah? Kamu sudah lancar ya? Ya. Ya, masih ada beberapa kalian yang belum aktif ya? Iya. Untuk minggu depannya, semakin ke depan, guru-guru harap semua aktif ya, mengikuti pembelajaran. Untuk tersebut, tanya jawab presentasi sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Masih kurang aktif, masih untuk minggu depannya guru harap lebih aktif lagi ya. Pembelajaran ya. Berikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya. Silakan kelompok 1 kesimpulan dari Ivan. Kelompok 1 ya. Kesimpulan dari perilaku buang sampah sembarangan di kalangan anak sekolah, banyak sekali kesimpulan yang bisa kita ambil. Yaitu tentang kita harus sadar bagaimana upaya cara agar sekolah kita tetap terlihat bersih, indah, dan tercemar dari sampah. Ini untuk kelompok 1 ya kesimpulannya. Untuk kelompok 3 silakan kesimpulannya. Ketika kita menyontek, mungkin teman yang kita conteki merasa risih atau tidak suka diconteki. Dia akan merasa marah. Dua. Kesimpulan dari kelompok 3 ya. Iya. Sekarang kita sudah semua ini ya pakainya sudah dibuka. Silakan kembali ke posisi masing-masing ya. Tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana materinya dengan materi norma dalam acara ya, kita kesimpulan dari materi norma dalam masyarakat. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita ini norma dalam masyarakat? Hidup bersih tanpa adanya masyarakat kita tidak akan hidup. Nah Ibu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Masyarakat gimana kesimpulan dari norma Bermasyarakat. sosial bermasyarakat? Ya, masyarakat. Ya, sekarang Ibu akan memberikan teman ya, semakin itu untuk pilihan yang kita lakukan di pembelajaran ya, tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian ya. Ya, kalian akan menjawab ya. Ya.
Kumpulkan ya. Silakan kumpulkan. Sudah, silakan. Dan kumpulkan semua sudah ya? Sudah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari hak dan kewajiban Pada norma ya. Ya. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban pada norma untuk minggu depannya. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan ya kita sama-sama. Silakan ke kelas pimpin doanya biar kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai.